Hai semua, selamat datang kembali di channel Lapak Kaki 8. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang spesies dari Grammostola pulchrips, di mana pulchrips ini merupakan satu tarantula yang dikenal memiliki sifat yang sangat-sangat baik dan kalem. Gimana ceritanya? Yuk kita cek videonya bareng-bareng. Nah, kali ini kita ditemani oleh 3 ekor teman kita nih, yang dari jenis Grammostola pulchrips. Saya ada yang ukurannya kecil. Ini teman-teman bisa lihat. Tuh, ini yang ukuran kecil. Terus ini yang ukurannya tanggung. Dan ini yang menuju dewasa. Ini belum dewasa loh. Ini masih ukurannya menuju dewasa atau sub-adult. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita bahas soal namanya, Grammostola pulchrips itu dulunya disebut dengan Grammostola aureus striatus. Oke, kenapa disebut aureus striatus? Aureo itu dalam bahasa Latin tuh artinya emas. Dan striatus itu artinya berbelang-belang nih, teman-teman lihat nih. Berbelang-belang. Jadi si kaki emas yang berbelang-belang. Kalau misalkan nama sekarang itu bahasa Inggrisnya itu Chaco golden knee. Golden knee itu jadi si lutut emas nih, si tarantula dengan lutut emas. Oke, itu adalah namanya Grammostola pulchrips. Terus kalau misalkan kita bicara soal asalnya, jelaskan kalau misalnya kita tahu dia sifatnya kalem, itu pasti dia berasal dari keluarga New World, di mana New World itu berasal dari benua Amerika. Terus kalau misalkan si pulchrips itu sendiri, dia ini berasal dari daerah Paraguay dan Argentina, daerah-daerah kisaran situlah Amerika Latin ya. Dimana jadi kalau misalkan kita bicara soal sifatnya dan dari habitatnya dan cara hidupnya itu tuh ya nggak terlalu jauh berbeda lah dengan Indonesia yang iklimnya tropis. Jadi si pulchrips ini termasuk cukup mudah untuk dirawat di Indonesia nih. Cukup dengan kokopit setebal inilah kurang lebih, dan tanahnya ya cukup sedikit lembab. Itu udah cukup. Kita bisa lihat nih teman-teman, untuk water di sendiri atau tempat minum itu nggak diperlukan selama kita bisa menjaga tanahnya ini cukup lembab. Itu banyak dari teman-teman kita yang bertanya, sebenarnya water dish itu perlu nggak sih? Ini kayak kita lihat nih dari yang kandang yang gede, saya kasih sih water dish, cuma nggak pernah diisi water dish ini. Seandainya diisi pun bentar lagi kering gitu, karena keserap sama tanah, bukan karena dia minum. Dia jarang sekali minum, kecuali sampai benar-benar tanah ini kering dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ketika disiram air biasa dia minum. Seperti itu. Nah, kali ini saya pengen mencoba menghandle si pulchrips si kecil nih. Saya pengen coba handle. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat video saya yang pertama mengenal tarantula, itu saya ada sempat ngebahas tentang tarantula bodoh. Nah, itu ya inilah ini si tarantula bodoh. Tapi sebenarnya istilah tarantula bodoh itu cukup kesian juga sih dikasihin ke dia. Jadi sekarang kita sebut istilahnya si tarantula yang punya sopan santun. Tuh. Jadi sifatnya itu kalem banget lah. Kita pegang-pegang begini, kita mainin juga dia juga santai gitu, nggak banyak bergerak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari seekor tarantula yang mudah perawatannya, ukuran bisa besar, umur panjang, sifat kalem, warnanya juga bagus. Nah, ini nih si Chaco golden ini bisa jadi pilihan nih. Tuh, bisa lihat. Semua sama, mau yang ukurannya kecil ini, mau yang besar sampai yang sangat besar, itu juga sifatnya semua sama, kalem. Ntar saya pengen coba juga sama yang ukuran juvenil. Dan ada sedikit dari itunya, dari warnanya yang pengen saya sampaikan dari yang ukuran juvenil juga, dimana ada perubahan warna. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ukuran segini, ini saya center. Nah, ininya lututnya ini emasnya itu masih sedikit, garis-garisnya tuh masih sedikit, teman-teman lihat. Ntar semakin dia besar, garis-garis ini bakal semakin melebar dan warna emas itu semakin kelihatan. Nih saya pengen kasih lihat dari yang udah ukuran juvenile. Yuk, pulang. Nah, tuh. Suruh pulang. Oke, tutup dulu.
sekian dulu ini yang agak besar. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini udah rada besar, bulunya pun semakin lebat dia. Nih, teman-teman perhatiin nih. Tuh, sih perubahan sifatnya dari yang kecil sama ini juga nggak terlalu banyak berubah, semuanya tetap kalem. Nih, kalau teman-teman perhatiin, tuh bisa lihat warna kaki-kakinya udah mulai kuningnya makin keluar dan bulunya ini lebih lebat dia. Nah, terus kalau misalkan teman-teman perhatiin warna bulunya, ini bukan warna putih loh. Dimana si Pool Crips ini warna bulunya ini agak keping-pingan. Dimana semakin ukurannya besar, warna pinknya ini akan semakin keluar. Tuh. Dan kaki-kakinya pun bakalan semakin tebel. Terus kalau misalkan ditanya soal nafsu makannya gimana sih Pool Crips ini? Pool Crips ini memiliki nafsu makan yang terbilang bagus banget. Makannya banyak. Dan kalau kita bicara soal pertumbuhannya sendiri, kalau kita ngomong soal dari jenis Grammostola, itu tuh memiliki tingkat pertumbuhan yang terbilang slow. Karena apa? Karena umurnya sendiri, si Pool Crips ini termasuk sangat panjang. Dimana kalau misalkan Grammostola itu bisa mencapai kepala 2, maksud saya 2 itu 20 ya, untuk betina. Ini sampel nih. Ini tarantula yang saya pelihara, tarantula kedua saya ini. Tarantula kedua. Jadi bisa bayangin teman-teman, dari tarantula yang saya miliki, ini adalah tarantula kedua yang saya pelihara dan sampai sekarang pun masih ada gitu. Jadi bisa dibayangin gitu, saya bangga banget sama si Pool Crips yang satu ini. Saya pelihara ini lebih awalnya lebih kecil daripada yang kecil yang tadi teman-teman lihat itu ukurannya. Nih, bulunya pun udah mulai pink. Tuh, bisa lihat teman-teman? No, dan uniknya apa tahu nggak? Kalau misalkan dari yang Pool Crips ini, kepalanya karapas nih, bisa lihat tuh, warnanya itu semakin dia besar, si karapas ini semakin ungu. Dan bakal bertambah ungu lagi semakin bertambahnya usia. Tuh bisa lihat. Dan bulu-bulunya juga semakin lebat. Ini ukurannya masih belum ada apa-apanya teman-teman. Ini kalau misalkan kita sentimeter, paling enggak ini baru 14 atau 15. Perkiraannya Grammostola Pool Crips ini dapat mencapai ukurannya sampai 20 dan 22, 20 atau 22. Bisa dibayangin gedenya semana 20 22 itu. Kita handle, dia jinak dan ukurannya besar. Wah, itu udah mantep banget lah kalau buat saya sih. No, bisa lihat marking juga di kakinya. Stripe di kaki emasnya, kakinya emasnya ini udah melebar untuk ukuran segini. Jadi bisa lihat tuh, jadi udah kuning itu udah benar-benar kelihatan. Kalau orang ya, misalkan kita ngelihat si Pool Crips ini cuma dari foto atau dari video, misalkan begini nah. Ya sekilas sih biasa lah dia. Cuma hitam strip putih gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat si Pool Crips secara langsung, benar-benar kecantikan itu kelihatan banget. Dari kaki-kakinya yang pink, kepalanya yang ungu gitu, dan stripe-stripe-nya ini itu cantik banget si Pool Crips ini. Terus ini teman-teman bisa lihat nih, dari yang kandang yang saya pelihara sekarang, simple banget ininya, setup-nya ya. Cukup kokopit sebatas ini. Tuh. Segini kokopit, terus water dish ya perlu nggak perlu, asal lembab aja yang seperti saya jelaskan. Udah begini cukup. Ini kandang ini pokoknya ini dari awal, dari dia ukurannya segini nih, kecil nih, sampai besar dia nggak pernah pindah-pindah kandang. Dan untuk kokopitnya sendiri, pergantian kokopit ini paling sekitar 2 atau 3 kali gitu. Jadi bisa dibayangin maintenance-nya itu bisa dibilang cukup praktis ya. Kenapa saya jarang ganti kokopit? Karena pergantian kokopit itu hanya ketika si tanahnya kotor. Kenapa tanah bisa kotor? Tanah bisa kotor karena tarantula meninggalkan sisa-sisa makanan atau makanannya nggak dimakan, ada bangkai. Itu kotor, lama-lama berjamur. Untuk Pool Crips sendiri, kenapa tanahnya bersih terus? Setiap kali dikasih makan, makanannya selalu habis. Jarang bersisa, jadi jarang kotor. Tapi ya kalau memang dia udah kenyang banget, kadang-kadang memang suka bersisa. Nah itu sisa-sisa makanannya cukup diangkat dan tanahnya tetap dalam kondisi bersih.
Dan satu lagi, kenapa tetap bersih tanahnya? Si pool clips ini dipelihara di tanah yang kering dan sedikit lembab. Nih kayak begini nih. Ini satu sisi dia kering, satu sisi lembab. Itu udah cukup, jangan dilembapin semua. Jadi ketika dia pengen lembab dia bisa ke lembab, ketika dia pengen kering dia bisa ke kering. Begitu. Nah terus teman-teman masih bertanya, kenapa dong lu kok nggak ngehandle yang gede ini gitu? Ya sebenarnya saya pengen ngehandle, cuma untuk ukuran segini ini ngehandle kita benar-benar harus di lantai. Kita siapin tangan kita begini, 2 tangan. Karena ini ukuran segini dia udah susah sampai muat di tangan saya. Teman-teman bisa ngecek di Instagram saya, ada saya lagi mencoba ngehandle yang ini gitu. Nggak nyampe, nggak muat, setengah tangan paling nyampenya. Oke, kelihatannya sekian dulu penjelasan saya tentang si cantik Grammostola Pool Clips. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya-tanya soal jenis ini, terus ada yang mungkin ada bingung soal perawatannya atau dari ukuran atau umur atau apa, teman-teman bisa langsung drop komen di bawah ini atau kontak ke nomor saya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang Grammostola Pool Clips. Salam kaki 8.